إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, di surat Al-Ankabut yang ternamakan dengan namanya Al-Ankabut, di ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita isyarat penjelasan akan kemahakuasaannya dan pengetahuannya terhadap makhluknya dengan pengetahuan yang sempurna, memberikan kepada kita petunjuk untuk kehidupan kita agar senantiasa menyembah Allah Azza wa Jalla, bertakwa, beribadah dan bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di ayat ke-41 di surat Al-Ankabut ini ternamakanlah dengannya Al-Ankabut karena di ayat tersebut satu-satunya ayat disebutkan lafal Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun." Maka di khutbah kali ini jemaah sekalian rahimakumullah kita bahas satu ayat tersebut dan kita tuntaskan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ilmu dan juga amal dengan pembahasan ini. Karena sebaik-baik pembahasan adalah pembahasan aqidah dan juga tafsir Al-Qur'an yang padanya kita bertadabbur dan dengannya kita beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita terjemahkan terlebih dahulu dari awal ayat sampai akhirnya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil 'ankabut ittakhadhat baita." Permisalan orang-orang yang menjadikan aulia, yaitu para penolong selain Allah Subhanahu wa taala, itu mereka itu seperti al-ankabut, seperti laba-laba yang menjadikan suatu rumah untuk dirinya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rabb kita Azza wa Jalla menyatakan permisalan, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Permisalan orang-orang yang menjadikan para penolong itu selain Allah. Jadi mereka tidak mencari Allah sebagai penolong, tidak menjadikan Allah sebagai wali dan penolong untuk masalah-masalah kehidupan mereka, melainkan mereka jadikan para wali ini min dunillah, yaitu selain Allah, yaitu asnam, berhala-berhala. Kalau di zaman Nabi SAW di masa turunnya wahyu, maka berhala yang ada saat itu kita kenal sebagai patung-patung dan semisalnya. Semakin kemari maka berhala itu semakin beragam. Tidak hanya berupa patung. Kadang-kadang berhala itu adalah
keujub-ujub dan kesombongan diri, atau berhala-berhala lain yang bentuknya bukanlah bentuk patung. Orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah, menyembah selain Allah, baik merasa menyembah atau tidak, menyembah jin, bertawakal kepada dukun, bahkan bertawakal kepada dokter sekalipun di kala sakit, tidak bertawakal pada Allah, betul berikhtiar namun menyandarkan perkara dan menambatkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala dan mengaturnya. Permisalan ini Allah Subhanahu wa taala tersebutkan, mereka kamatsalil ankabut, mereka seperti laba-laba. Dan Allah tidak hanya menyebutkan nama binatang ini saja, melainkan apa yang dilakukan oleh binatang ini, ittakhadzat baita. Ittakhadzat baita, yaitu membuat rumah. Al-bait, rumah untuk laba-laba ini. Kalau kita pelajari permisalan ini jemaah sekalian, antara ayat dengan kenyataan laba-laba, maka kita dapatkan suatu permisalan yang luar biasa. Manusia yang bertawakal kepada selain Allah itu ibarat laba-laba. Kemudian perbuatan bertawakal kepada selain Allah ibarat membuat rumah atau sarang laba-laba. Dan pihak yang ditawakalkan selain Allah seperti berhala, patung, ego, dan orang-orang terkenal atau orang yang bisa membantu, itu ibarat seperti rumah laba-laba. Jadi ada 3 unsur di sini pelaku, yaitu orang yang menyembah selain Allah atau bertawakal selain Allah. Kedua, perbuatan, yaitu perbuatan bertawakal kepada selain Allah. Dan yang ketiga, medianya atau objeknya, berhala atau semisalnya seperti sarang laba-laba. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam Al-Quran diserukan berulang kali agar bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang bertawakal harus bertawakal, dan mukminun mereka bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di antara ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu hanya bertawakal dan menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar. Dan ikhtiarnya itu tidak menjadikan objek keduniaan itu sebagai sandaran murni, melainkan hanya wasilah. Dan dia yakin Allah taala yang mengatur ini semua dan hanya menyerahkan perkara pada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah orang-orang yang mereka mengandalkan hartanya, mengandalkan kemewahannya, bertawakal kepadanya, mengira bahwasanya memiliki bodyguard atau orang-orang yang menjaganya, bertawakal kepada mereka, dikira bahwasanya diri lemah, wallahi itu dikira bahwasanya diri kuat, wallahi dia lemah. Dan dia bertawakal kepada yang sangat-sangat lemah, bukan bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Manusia ketika mendapatkan musibah dan kesulitan, banyak dari mereka bertawakal kepada selain Allah, kepada jin penunggu di tempat tertentu, meminta bantuan pada jin-jin tersebut, atau mungkin bertawakal kepada dokter, atau bertawakal kepada polisi dan lainnya. Bedakan antara ikhtiar, hanya usaha, dengan sampai menambatkan hati kepada makhluk. Al-ankabut, laba-laba, dengan karakternya, dari zat binatangnya saja kita tahu ini binatang yang panikan. Bahkan di rumahnya sendiri dia panik. Dan di rumahnya sendiri dia sendiri tidak tahu apa yang terjerat di rumahnya itu. Asal benda tersebut atau binatang tersebut lebih kecil darinya, maka dia akan cepat mengejar dan membungkusnya. Seperti orang-orang yang berbuat syirik, tidak peduli dengan pemasukan, tidak peduli dengan apa yang didapat, mau halal mau haram, yang penting itu bisa dimanfaatkan, padahal belum tentu manfaat. Seandainya Anda melempar puntung rokok kecil saja dan masih berasap atau membara, lempar saja ke jaring laba-laba, maka dia akan mengira bahwa itu mangsanya. Karena jahil, karena bodoh. Seperti bodohnya orang yang bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian, binatang panikan ini, kenapa kita sebut panik?
Karena memang begitulah kenyataan dan perilakunya ketika ada sedikit yang menyambar dari makhluk yang lebih besar darinya, ketika menyambar atau menggoyangkan jaring laba-laba itu, maka laba-laba ini akan segera pergi dan menjauh. Oleh karena itu orang Jawa menyebut panikan itu seperti kalang kabut. Itu dari bahasa Arab. Kal'an kabut. Kaf di sini artinya seperti. Al-an kabut, laba-laba. Maka panik seperti laba-laba. Dan dia panik tapi nggak tahu untuk apa. Panik ini kenapa harus panik? Tapi panik. Lari tunggang langgang kemana-mana. Kebingungan. Kalan kabut. Seperti orang yang bersandar pada selain Allah, maka mereka sudah panikan, jemaah sekalian. Jangan kira dengan kekayaan yang lebih, kemewahan yang luar biasa, kemudian tidak ada kepanikan di kalbu. Banyak yang panik ketika hartanya hilang. Sebagian orang yang fakir, udah biasa kehilangan harta mungkin. Namun ada orang-orang yang duitnya sangat banyak, baru kehilangan sedikit saja dia panik. Hartanya hilang sedikit saja dia panik. Karena selama ini sepertinya kalbunya diperbudak oleh harta. Maka lemah. Dan orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang meminta hanya kepada Allah. Meminta tolong hanya kepada Allah. Menyembahnya kepada Allah, merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Dan itu hak. Karena yang mengatakannya adalah pencipta laba-laba dan pencipta jaringnya itu Allah Azza wa Jalla, maka Allah lebih tahu. Allah Ta'ala lebih tahu tentang makhluknya dibandingkan makhluknya, terhadap makhluk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak tahu tentang makhluknya, dan dia adalah yang maha lembut pengetahuannya dan maha detail dan teliti pengetahuannya. Walaupun saintis atau sebagian saintis barat mereka menyatakan bahwa sekuat-kuatnya rumah adalah rumah laba-laba. Ya mungkin kuat jika memang sarang tersebut dikumpulkan dengan sebegitu banyaknya. Tapi itu jarang. Kalau kita perhatikan sarang laba-laba pohon, kita terabas sedikit saja sudah hancur. Hancur sudah. Dan lihat laba-laba mengandalkan rumahnya yang berasal dari dirinya, seperti orang yang mengandalkan egonya, kesombongannya, mengandalkan dirinya, saya bisa tanpa Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya orang ini lemah. Jangan mengira bahwasanya orang-orang yang menggertak, orang-orang yang dengan emosional meninggi, mengandalkan dirinya, jangan kira bahwasanya dia itu kuat. Dia hanya menyetupi kelemahannya dengan cara dia. Sebagaimana laba-laba, jangan pernah kita mengatakan itu kuat. Kita terabas sekali juga hancur, dan dia juga bingung kenapa bisa hancur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan sampai al-ankabut itu bisa dalam bahasa Arab, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, bisa untuk male, bisa untuk female. Tetapi kata Allah setelahnya ittakhadhat baita, dengan adanya ta'nis di sini menunjukkan female. Yang mana secara saintifik biasanya laba-laba betina lah yang membuat jaring, bukannya jantan. Dan kemudian itu lemah. Seperti banyaknya perempuan yang overthinking, kalang kabut dan panik ketika menghadapi masalah dan membutuhkan laki-laki. Dan kita nasihati istri-istri kita, jemaah sekalian rahimakumullah, dengan ketegasan seorang pria agar bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang tidak bertawakal pada Allah, maka dia akan semakin lemah. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuat. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya, tidak ada perubahan, serta tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, kembali ke lafal ini Allah Ta'ala memberikan penegasan dengan dua ta'kidan, dengan dua stressing dan emphasizing. Dengan lafal inna itu ta'kid, emphasizing yang pertama. Kemudian dengan lafal la di sini bukan tidak, tapi maknanya sangat atau betul-betul.
Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Lam di sini lam ta'kid, menunjukkan dua kali emphasizingnya dalam satu ayat atau dalam satu kalimat. Kalau stressing atau emphasizing, penekanan hanya sekali, itu sudah cukup. Ini Allah Ta'ala tambahkan dengan dua kali agar terkonfirmasi di kita bahwa ini benar-benar sungguh-sungguh Allah Ta'ala menyatakan pada kita bahwasanya tawakal kepada selain Allah itu seperti laba-laba bertawakal pada webnya atau pada jaringnya. Dan kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang diusahakan dari membuat jaring dengan struktur yang cukup bagus, sekali tebas hancur. Begitu pula dengan orang yang bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagus apapun dia membuat, sebagus apapun dia berikhtiar, kalau dia tidak tawakal pada Allah, sebenarnya sangat lemah dan gampang hancur. Maka lihat apa yang telah kita usahakan jemaah sekalian, dari usaha-usaha untuk mendapatkan harta, mendapatkan ini dan itu. Kalau selama ini tidak bertawakal kepada Allah, maka bertakwalah pada Allah sekarang. Beristighfarlah, karena boleh jadi harta tersebut tidak berkah, mudah hancur. Makanya sebagian dari kita zaman sekarang banyak perdagangan yang gagal. Kita kadang menyalahi konsumen, kadang menyalahi pasar, kadang menyalahi masyarakat, kadang menyalahi pemerintah, bahkan itu sering sekali. Tapi pernahkah kita berintrospeksi bahwasanya jangan-jangan selama ini karena kita memang kurang tawakal dan kurang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sebenarnya pelajaran tentang keterkaitan permisalan antara orang yang bertawakal kepada Allah dengan laba-laba yang membuat webnya. Yang semoga Allah Ta'ala berikan kita petunjuk untuk kembali membaca Al-Quran dan menelaah tafsirnya, sehingga kita dapatkan banyak sekali faedah tentang kehidupan, baik dari sejarahnya dalam Al-Quran atau dari qimah, yaitu nilai-nilai yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang menjadikan penolong selain Allah Azza wa Jalla, mereka orang-orang juhal, orang-orang yang jahil, tidak mengerti divinitas Allah, tidak mengerti hak Allah Azza wa Jalla, tidak mengerti kehidupan dunia secara hakiki dan akhirat secara balasan. Karena itulah di akhir ayat kata Allah, lau kanu ya'lamun. Permisalan orang-orang yang menjadikan penolong selain Allah Azza wa Jalla untuk diri mereka itu seperti permisalan seperti laba-laba yang menjadikan jaringnya sebagai rumah. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Seandainya mereka tahu, kata Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya mereka nggak ngerti karena agama mereka. Ketika mereka berbuat syirik, didasari dengan ketidaktahuan dan kejahilan. Dan itu absolut. Secara absolut seperti itu. Baik agama yang tadi agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, Nasara, atau agama selain itu, bahkan lebih-lebih, dibangun di atas ketidaktahuan. Bahkan banyak dari ulama dari pemuka agama mereka sendiri confused dengan konsep keagamaan mereka, Trinitas dan semisalnya. Ketika Anda tanyakan kenapa Anda meminta tolong kepada Jesus Christ, atau bagi kita Nabi Isa alaihissalam, Nabi Allah Azza wa Jalla, bukan Tuhan tentu saja, lam yalid wa lam yulad, maka mereka akan memberikan info yang mana kalau kita secara logika, kita akan mudah sekali untuk mematahkan logika itu, dan mereka akan confused dengan itu, dan ujung-ujungnya kita hanya disuruh untuk taat sami'na wa ta'na saja, walaupun ini illogikal. Ya subhanallah, kenapa enggak cukup Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin kita minta sama Allah SWT? Kenapa Allah Ta'ala seolah-olah membutuhkan
anak, naudzubillah min dzalik. Maka tawakalnya mereka kepada selain Allah Ta'ala kesyirikan di atas kejahilan. Mereka nggak tahu, nggak paham dengan itu semua. Karena itulah sebagian dari orang Barat yang tadi beragama Nasrani, sebagian dari mereka meninggalkan agama tersebut, ada yang beralih kepada ateisme. Itu tidak percaya tentang agama kelas. Walaupun mungkin di kartu penduduk mereka agamanya mungkin agama lama, tapi mereka udah nggak percaya. Kenapa? Ketidakpuasan mereka dalam menggapai jawaban dari tokoh-tokoh agama tentang divinitas dan ketuhanan. Mereka nggak puas, nggak menemukan penawar dahaga selama ini, jemaah. Mereka belum mengenal Islam, jahil. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Tapi banyak dari mereka memang tidak mengetahui. Kebalikan dengan orang-orang Yahudi, banyak dari mereka mengetahui bahwa Islam ini hak. Namun karena kesombongan, karena hasad, karena kezaliman yang ada pada kalbu mereka, maka mereka menolak Islam. Itulah bedanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu persis seperti orang Yahudi yang dimurkai karena mereka tahu namun tidak mengamalkan. Waladdallin, sesat, menyimpang, yang mereka tidak tahu tapi mereka malah beramal. Banyak orang yang bertawakal kepada selain Allah di atas ketidaktahuan bagaimana caranya bertawakal kepada Allah, padahal tawakal pada Allah itulah siratal mustaqim, dan itu jalan yang paling simple, paling short, paling nikmat, paling nyaman, paling enak, paling ringkas, dan paling selamat. Dan jalan lain bahkan tidak ada yang selamat sama sekali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana banyak sekali di antara kita kaum muslimin yang kadang-kadang wisata religius, keluar kota untuk ngalap berkah di kuburan-kuburan keramat. Awalnya tour leadernya mengatakan, oh ini kita minta sama Allah aja. Tapi lama-lama sebenarnya hati itu tertambat kepada wali di dalam kuburan. Mulai kemudian syaitan menggoda banyak dari kaum muslimin agar meminta dan menambatkan perkara kepada yang telah dikubur ini. Mulai terjangkiti kesyirikan secara perlahan. Syaitan itu tidak akan datang kepada Anda dengan bentuk kuntilanak tiba-tiba nyuruh Anda berbuat syirik, tidak akan. Tapi kadang syaitan itu memberikan ilham kepada beberapa dari tokoh atau orang, mengajak secara halus, perlahan-lahan, sampai orang-orang ini menyembah kuburan, menyembah wali, menyembah yang gaib selain Allah Azza wa Jalla, bertawakal pada mereka. Sesungguhnya siapa orang-orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai penolong, yaitu gaib selain Allah Azza wa Jalla sebagai penolong, seperti apa? Laba-laba yang menjadikan sarangnya itu lemah. Dan di antara logika paling lemahnya adalah, kalau misalnya sebagian orang ini bertawasul, menjadikan orang yang telah mati ini di kuburan sebagai media, perantara antara diri dengan Allah. Karena kalau langsung ke Allah, itu agak susah, karena seperti ke presiden kan harus pakai wakil. Maka ini kita pakai wali, yaitu mayit ini, supaya menyampaikan pesan dan doa kita kepada Allah lebih manjur, lebih mujarab, kata mereka begitu. Ketemu orang Nasrani. Orang Nasrani menjadikan Jesus Christ sebagai perantara kepada Tuhan Bapa versi mereka, the Holy Father. Atau kadang-kadang mereka pakai Holy Spirit. Al-muhim, apapun itu istilahnya. Sementara Jesus Christ itu Nabi Isa alaihissalam. Sebagian dari saudara kita menjadikan wali di makam keramat ini yang sudah wafat, sudah mati, perantara kepada Allah. Dan ketika ditanya, kamu beragama apa? Islam. Mau nggak agama Nasrani? Ya nggak mau lah, kufur, syirik. Taib orang-orang Nasrani mereka meminta kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih hidup nggak? Masih hidup. Wali ini sudah mati belum? Udah mati. Lebih buruk lagi berarti antum. Bukan berarti ini melegalisir bahwasanya Nasrani benar, bukan. Itu aja udah syirik karena menyembah selain Allah Ta'ala walaupun masih hidup dan gaib. Itu Nabi Isa alaihissalam. Lah ini yang disembah selain Allah Ta'ala sudah mati pula. Maka lebih buruk lagi jemaah sekalian, dan lebih lemah lagi. Walaupun kita enggak serta-merta langsung mengkafirkan, karena laukanu ya'lamun, mereka ini banyak orang jahil di antara kita.
Maka edukasi itu harus dilakukan secara masif, meluas. Bukan hanya di Jakarta, Bekasi dan seterusnya. Ketika Anda pulang kampung ke kampung kamu Anda, serahkan ilmu ini kepada keluarga. Karena barangkali di antara keluarga kita masih mempraktekkan hal-hal seperti ini agar selamat. Bukankah kita pengen ketemu dengan keluarga di akhirat nanti dalam keadaan selamat? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan sirat al-maghdubi alaihim, bukan pula sirat ad-dallin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.